هو النور يهدي الحائرين ضياؤه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus PGRI di seluruh tingkatan, khususnya pengurus PGRI cabang Warongasem beserta seluruh pengurus PGRI ranting di Kecamatan Warongasem, serta pemirsa yang budiman di mana saja berada. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesempurnaan pada seluruh nama dan sifatnya. Kita memujinya dan memohon pertolongannya serta memohon ampunannya. Kita berlindung kepadanya atas kesalahan diri-diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang benar-benar mengikuti petunjuknya. Pemirsa yang budiman, kewajiban paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah kewajiban dalam memenuhi hak orang tuanya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Quran An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Semakna dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Artinya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Quran Surat Luqman ayat 14. Pada 2 ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan betapa pentingnya kewajiban berbakti kepada orang tua dengan menggambarkan betapa besarnya pengorbanan dan jasa orang tua
terutama ibu kepada anaknya. Maka sudah semestinya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena orang yang berakal tentu tidak akan melupakan kebaikan orang lain terhadapnya, apalagi membalas kebaikan dengan menyakitinya. Maka apakah layak bagi seorang anak untuk melupakan kebaikan orang tuanya sehingga tidak berbuat baik kepadanya? Begitu pula tentu lebih tidak pantas lagi bagi seorang anak untuk menyakiti orang tuanya yang telah terus-menerus berbuat baik kepadanya dengan mengeluarkan pengorbanan yang sangat besar, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Pemirsa yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan besarnya keutamaan berbakti kepada orang tua. Bahkan lebih besar dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabu ilallah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Dari ayat-ayat dan hadis di atas serta yang lainnya, seseorang akan memahami dengan jelas betapa tinggi dan mulianya amalan berbakti kepada orang tua. Pemirsa yang budiman dan dirahmati Allah, kewajiban berbuat baik kepada orang tua semasa hidup tidaklah melihat kepada siapa dan bagaimana keadaan orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada orang tuanya meskipun seandainya keduanya dalam keadaan kafir sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Di dalam ayat tersebut kita memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua tidaklah gugur karena keduanya dalam keadaan kafir, serta memerintahkan untuk berbuat syirik atau melakukan kekafiran. Perintah keduanya yang berupa kemungkaran
tetap tidak boleh ditaati, tetapi berbakti kepadanya merupakan suatu keharusan. Pemirsa yang budiman dan dirahmati Allah, berbuat baik kepada orang tua sangat banyak caranya dan sangat luas cakupannya. Bisa dilakukan dengan ucapan, perbuatan, maupun dengan harta. Berbuat baik dengan ucapan maka bisa dilakukan dengan menjaga tutur kata yang baik dan tidak menyakitkan, serta dengan berlemah lembut ketika berbicara kepadanya. Sedangkan berbuat baik dengan perbuatan bisa dilakukan dengan membantu menyiapkan keperluan-keperluannya untuk melakukan pekerjaan lain yang meringankan bebannya, serta memenuhi perintah-perintahnya selama bukan dalam bentuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berbuat baik dengan harta bisa dilakukan dengan menginfakkan sebagian harta kita untuk memenuhi kebutuhannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua juga tidaklah terbatas pada saat kedua orang tua kita masih hidup. Bahkan di saat keduanya sudah meninggal dunia pun berbuat baik kepadanya masih bisa dilakukan. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah, seorang ulama terkemuka di Saudi, mengatakan disyariatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang telah meninggal dunia. Begitu pula bersedekah atas namanya dengan berbuat baik berupa memberikan bantuan kepada fakir miskin, yaitu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan tersebut dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan pahala dari sedekah tersebut untuk ayah dan ibunya atau selain keduanya, baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Hal ini karena Nabi bersabda yang artinya, apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan 3 anak solih yang berdoa untuknya. Pemirsa yang budiman, termasuk amalan berbakti kepada orang tua yang bisa dilakukan sepeninggal mereka adalah menghubungi kerabat dan teman-teman mereka. Bahkan juga dengan menghubungi atau berbuat baik kepada keluarga dari teman-teman orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min abarril silatar rajuli ahla wuddi abi. Sesungguhnya termasuk dari perbuatan paling baik dalam berbakti kepada orang tua adalah seseorang berbuat baik kepada keluarga orang yang dicintai ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Betapa luasnya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjalankan kewajiban yang mulia ini? Lihatlah pula betapa besarnya semangat para sahabat dalam menjalankan kewajiban berbakti kepada orang tua. Maka bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita menjalankan dan mengikuti jalan salafus sholih
dalam amalan berbakti kepada orang tua ini, seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di akhirat kelak, namun juga di dunia. Di antaranya adalah bahwa orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka akan berbuat baik pula anak-anaknya besok kepadanya. Di samping itu, seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya juga akan diberi jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang menimpanya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya, menceritakan tentang kisah 3 orang yang ketika masuk untuk beristirahat di dalam gua, akan tetapi tiba-tiba ada batu besar yang jatuh menutupi pintu gua. Maka dalam kesulitan tersebut 3 orang tadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amalan solih yang pernah mereka lakukan. Pada akhirnya batu yang menutup pintu gua pun terbuka, sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Dan di antara amal soleh yang disebutkan oleh salah satu dari mereka adalah perbuatan baiknya kepada orang tuanya. Pemirsa yang budiman, maka di antara sebab yang akan menjadikan seseorang memperoleh jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya adalah menjalankan amalan yang mulia ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Begitu pula di antara balasan bagi seseorang yang berbuat baik kepada orang tuanya adalah akan dimudahkannya dirinya dalam mencari rezeki dan dipanjangkan umurnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sarrahu ayyub sato alaihi rizquhu au yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa senang untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah rahimnya. Berbakti kepada orang tua masuk ke dalam keumuman hadis ini, karena termasuk penunaian silaturahim, dan bahkan silaturahim yang paling tinggi adalah menghubungi orang tua. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.